Kejahatan korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa. Karena kategorinya kejahatan luar biasa, maka penuntasan kasus korupsi susahnya juga luar biasa. Olehnya itu dibutuhkan penanganan yang luar biasa, bukan penanganan biasa-biasa seperti selama ini. Pada semester akhir 2014, ACC Sulawesi merilis penanganan kasus korupsi di Kejati, Sulselbar maupun Kejari di Sulawesi Selatan sebanyak 95 kasus, dengan perincian di Kejati Sulsel 44 kasus, Kejari Sesulsel 36 kasus, serta Polda Sulselbar 15 kasus. Kondisi ini ternyata tidak berubah hingga bulan Agustus 2015. Bukannya kasus-kasus mandek tersebut dituntaskan, namun kasus-kasus mandek tersebut malah bertambah banyak. Kasus mandek yang diluncurkan pada tahun 2014 lalu sebagian besar masih terinput untuk catatan semester awal tahun 2015. Hal ini tentunya menggambarkan bahwa kepedulian aparat penegak hukum untuk penuntasan kasus korupsi tersebut sepertinya mengalami jalan buntu. Beberapa kasus korupsi berskala besar yang masih mandek dirilis ACC, diantaranya kasus logistik KPU Sulsel, kasus bansos Sidrap, kasus korupsi gas di Wajo, kasus Alkes Pindrang, kasus Bandara Bulukunyi Toraja, kasus Rumah Sakit Labuang Baji, serta masih banyak kasus-kasus lain yang tidak kalah pentingnya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa aparat penegak hukum kadang melanggengkan praktek korupsi sehingga menjadi suatu sistem yang buruk dalam penegakan hukum. Bahkan karena sudah melembaganya korupsi di lingkungan aparat penegak hukum itu sendiri, hingga akhirnya timbul suatu idiom bahwa bagaimana bisa menyapu lantai yang kotor kalau sapunya saja juga kotor. Kini saatnya aparat penegak hukum harusnya bertindak lebih cepat agar kasus-kasus korupsi yang mandek tersebut dapat segera terselesaikan dan membuktikan kinerjanya kepada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pemirsa. Terima kasih Anda masih terus bersama kami di channel 53 UHF Go TV. Untuk malam hari ini kembali kita berjumpa di Go Talk Show, dan seperti biasa untuk Go Talk Show kita akan membahas satu topik yang akan kita upayakan untuk mengerucutkan, mencari solusi dan membahas selama kurang lebih 45 menit ke depan. Untuk hari ini di edisi Kamis 13 Agustus 2015 kita akan membahas penuntasan kasus korupsi mandek di Sulawesi Selatan. Sejumlah informasi sudah pernah kami hadirkan untuk Anda, termasuk bagaimana ACC Sulawesi ini membuat sebuah rilisan yang mengeluarkan jumlah tertentu dari sejumlah kasus korupsi di Sulawesi Selatan, baik itu yang ditangani kepolisian maupun kejaksaan, dan kemudian dicari tahu, dievaluasi apa kira-kira yang menjadi penyebab sampai akhirnya kasus-kasus ini tidak bisa terselesaikan di Sulawesi Selatan. Pemirsa, untuk malam hari ini saya sudah bersama Bapak Dr. Hamsir SHMH, akademisi UIN Alauddin Makassar, dan juga Bapak Mulya Sarmono, peneliti ACC Sulawesi. Dan sebentar kita akan berbincang dengan dua orang narasumber kami. Pemirsa, kejahatan korupsi dikategorikan sebagai extraordinary crime atau kejahatan luar biasa, tindakan kriminal luar biasa. Nah, mungkin karena luar biasanya ini bukan karena sekedar dampaknya yang mengena ke masyarakat, mengena secara luas ke negara, tetapi juga penanganannya yang harus luar biasa. Kita akan mulai obrolan kita untuk malam hari ini. Saya sapa dulu kedua narasumber saya. Assalamualaikum, selamat malam. Bapak sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, kalau sedari tadi saya perhatikan raut wajahnya dan juga semangatnya, insya Allah sehat Pak ya. Iya, insya Allah. Lahir batin. Amin. Mungkin kita langsung saja Pak ya, waktu yang sangat-sangat membatasi. Saya mungkin ke Pak Mulya dulu. Kalau ACC terakhir
kemarin ada beberapa liputan juga yang sudah sempat kami hadirkan, ada sejumlah kasus, ada 100 lebih kasus di Sulawesi Selatan itu mandek. Apa yang kemudian mendasari sampai akhirnya ada rilisan semacam ini yang dikeluarkan ACC? Ya, yang pertama ya Mbak ya, saya ingin menjelaskan bahwa korupsi di Indonesia itu berbeda dengan korupsi yang ada di negara-negara lain, Mbak. Oh. Iya, karena korupsi terjadi secara masif, sistematis dan terstruktur, Mbak. Mulai dari hulur sampai hilir pemerintahan kita sudah terjangkit penyakit korupsi itu. Iya, seperti itu. Dalam Undang-Undang KPK sendiri telah disebutkan itu poin menimbangnya disebutkan bahwa korupsi itu sudah merajalela, terus melanggar hak-hak ekonomi sosial masyarakat sehingga digolongkan seperti yang Mbak bilang tadi sebagai kejahatan yang luar biasa atau extraordinary crime. Ya, data dari Transparency International, Mbak. Sebelum kita masuk ke jawaban kita, saya jelaskan. Data dari Transparency International 2014 kemarin, Mbak ya, menyebutkan bahwa Indonesia berada pada urutan 107 dari 174 negara, Mbak. Jadi Indonesia masuk ke kategori negara terkorup. Berbeda tetangga kita kayak Malaysia, dia urutan 50, Singapura itu urutan 7 atau negara yang sedikit korupsinya. Iya. Nah, kalau kita bicara terkait bagian timur Indonesia atau Sulawesi Selatan dan Barat, ya, kemarin kami merilis ya kasus korupsi senilai 144, Mbak. Iya, pembagiannya itu di Kejari, Sesul-Selbar ada 70 kasus yang kemudian ditangani, di Kejati ada 59 dan di Polda ada 15 kasus. Sebenarnya rilis ini bertahap kami lakukan setiap tahun, Mbak. Jadi kemarin tahun 2014 kami juga merilis ada 96 kasus, jadi ada tingkatan kasus yang luar biasa. Ada banyak kasus yang muncul yang kemudian dinilai mandek. Nah, kenapa kemudian ada disebut mandek? ACC kemudian menemukan ada beberapa modus kasus tersebut kenapa kemudian mandek. Yang pertama memang sengaja didiamkan oleh penegak hukum kita. Ya, kasus korupsi ini di Sulsel ini selain parah, penanganannya juga agak-agak parah, Mbak, temuan kami. Ya, yang pertama itu ya modusnya, contohnya di kasus Gernas Kakao Luwu, Mbak. Kasus korupsi Gernas Kakao Luwu itu tahun 2009 kalau tidak salah. Ya 2009 ditangani sampai sekarang tidak selesai. Bansos 2008 juga. Itu kasus lama. Dan itu kemudian menurut kami sengaja didiamkan. Kedua, ada juga modus yang kemudian ACC temukan pada tahap penyelidikan itu stagnan atau hanya di situ-situ saja dan kemudian tak lama kemudian dihentikan juga. Salah satu contoh kasusnya Bansos Sidrap. Bansos Sidrap itu penyelidikan tapi kami dengar katanya sudah dihentikan. Nah, selanjutnya ada juga modus tahap penyelidikan dinaikkan ke penyidikan, di penyidikan justru kemudian dihentikan juga. Banyak kasus yang kemudian kita temukan seperti itu. Di SP3 termasuk kasus korupsi pembangunan Menara Pinisi, UNM. Ya. Terus ada juga modus yang kemudian kita temukan kasus korupsinya bolak-balik dari kepolisian, kejaksaan sehingga penanganannya lama. Berarti ada indikasi ACC di sini melihat korupsinya bukan hanya terjadi pada kasus yang akan ditangani, tetapi juga ada sebuah indikasi korupsi bahwa korupsi juga mulai terjadi di lingkaran yang seharusnya menangani kasus korupsi yang terjadi ini. Betul. Ada indikasi seperti itu ya. Jadi selain korupsinya ada juga modus penegak hukumnya yang melakukan permainan. Korupsi. Kita tahan dulu. Oh iya. Pak Dr. Hamsir, ketika misalkan sebuah lembaga melihat seperti ini, menilik dari dua sisi ya, pelaku korupsinya dan kemudian instansi yang seharusnya melakukan penanganan kasus korupsi. Dari segi akademis, Bapak melihat ini seperti apa? Apakah sengaja mencari kesalahan atau mungkin memang harus ada pihak-pihak yang melakukan kontrol? Saya coba untuk mengulang kembali apa yang dirilis oleh ACC itu menjadi keperhatian juga buat kita semua ya, karena ternyata
rilis itu menunjukkan suatu peningkatan, ya bukan suatu penurunan. Harapan kita sebenarnya pemberantasan korupsi ini terjadi penurunan. Jadi rilis ini ya tentu sah-sah saja sebagai suatu informasi tentang perilaku korupsi yang sampai saat ini beberapa kasus-kasus mandek. Lalu kemudian pertanyaan kedua tadi Mbak tanyakan kepada kami bahwa bagaimana kira-kira secara akademisi melihat itu. Di dalam hukum, dalam undang-undang sendiri sudah mengatakan bahwa siapapun bisa dapat terlibat sebagai pelaku korupsi, siapapun apakah dia kelembagaan penegak hukum ataupun bukan. Katakanlah yang selama ini tentu yang di Tenggarai banyak melakukan tindakan korupsi adalah lembaga-lembaga yang wajar biasa terjadi adalah lembaga-lembaga institusi non hukum kan. Ya, tapi kenyataannya boleh-boleh saja terjadi itu. Dan itu sebenarnya kalau terjadi seperti itu, lembaga hukum yang sepatutnya seharusnya setidak-tidaknya ya terlalu naif kalau saya mengatakan bahwa lembaga hukumlah yang sebenarnya terlibat korup dalam menangani perkara-perkara korup. Boleh jadi ada suatu barangkali miskomunikasi atau suatu informasi yang sepatutnya lembaga-lembaga hukum, lembaga penegakan hukum selalu bekerja sama dengan para NGO, masyarakat atau lembaga-lembaga media untuk juga merilis juga ya, sejauh mana kasus-kasus terjadi, mengapa terjadi, mengapa mandek, mengapa tidak berlanjut ke tingkat penyelidikan, mengapa tidak berlanjut ke tingkat penuntutan. Itu seharusnya sebagai lembaga-lembaga hukum, katakanlah lembaga penegakan hukum, kejaksaan, kepolisian, itu patut juga balik untuk menginfokan lewat media kan. Jadi kerjasama dengan media, kerjasama dengan NGO, masyarakat untuk menginfokan itu bahwa jadi kalau selama ini berdiam diri menjadikan kita masyarakat ya katakanlah menjadi apa? Suuzon. Ya, suuzon bahasanya ya kan menjadi ya apa benar apa yang dirilis oleh ACC ini benar adanya karena tidak ada tidak ada pengembalian jawaban terhadap ini. Ya, ataukah ini juga menjadikan kita menjadi masyarakat menjadi pesimis terhadap penegakan pemberantasan korupsi ini. Ya, kalau di Tenggarai sebagai suatu yang seharusnya sudah jelas-jelas dinyatakan oleh para akademisi, para ahli bahwa korupsi itu merupakan kejahatan yang sangat luar biasa dan harus seperti apa Mbak katakan tadi harus juga diberantas dengan cara-cara yang luar biasa. Cara-cara luar biasa itu ya tentu melibatkan banyak pihak dan kerja keras dalam bentuk kerja keras itu tentu setelah kerja keras para penegak hukum ini juga setelah kerja keras harus menginfokan kembali hasil kerja kerasnya itu seperti apa. Jangan sampai kita susun seperti saya kira seperti itu. Pak Muli ya, biasanya akademisi memang melihatnya lebih ilmiah gitu ya. Bahwa terlalu naif katanya ketika misalkan kita mengatakan bahwa lembaga penegak hukum di Sulawesi Selatan karena kasus mandeknya kemudian tiba-tiba dicap bahwa mereka melakukan perilaku korup ya. Tetapi tadi Pak mengatakan bahwa ini sebenarnya tidak akan terjadi andaikan mereka memberikan informasi balik kenapa mandek seperti itu, kenapa mandek dan sampai batas mana sekarang untuk perjalanan kasus tersebut seperti itu. Masyarakat hanya butuh informasi jawaban. Nah, tapi kalau dari pihak ACC sendiri ini langsung menjas bahwa ternyata kasus-kasus yang berjalan di Sulawesi Selatan ada jaksa-jaksa yang kemudian menjadikan ATM berjalan untuk kasus itu dan secara terang-terangan menerima suap, melakukan pemerasan, berani mempertanggungjawabkan ACC dengan rilis yang pertama, rilis kami itu kami melakukan riset untuk kemudian sebelum melakukan rilis. Jadi setiap tahun 2 kali setahun itu kita merilis kasus. Akhir tahun kemudian merilis catatan akhir tahun kasus mandek di Sulsel dan itu sudah setiap tahun kami lakukan dan sampai detik ini pihak kepolisian maupun kejaksaan tidak berani untuk kemudian membantah rilis kami. Nah, itu kan
Itu poin pertamanya kenapa kemudian kami menyimpulkan seperti itu. Kedua, kami juga menemukan di lapangan bahwa memang ternyata ada beberapa kasus yang kemudian dijadikan ATM berjalan oleh oknum penegak hukum ini. Contohnya kasus dana aspirasi Kenek Ponto. Di situ ada oknum kejaksaan tinggi yang kemudian diduga menerima suap. Ada juga kasus di Polman, Kejari Polman yang kemudian memeras tersangka korupsi. Ada juga sebelumnya pungutan liar yang dilakukan oleh Kejati. Kami punya data itu, dan sayangnya penanganan kasus itu untuk reformasi atau memperbaiki internal kejaksaan tinggi maupun kejaksaan negeri itu bisa dibilang tidak setengah hati lah seperti itu. Kami melihatnya seperti itu sih. Jadi data kami itu kami melakukan riset yang panjang, kemudian kami melakukan pemantauan. Kami juga mendapatkannya dari kejaksaan sendiri, melalui penyuratan dan sebagainya. Jadi saya kira sampai sekarang data-data kami tidak terbantah begitu. Seperti itu. Iya. Jadi tidak naif ketika dikatakan bahwa memang ada perilaku korup di antara penegak-penegak hasil risetnya. Hasil riset. Dan itu setiap tahun kami lakukan 3 kali setahun. Saya dekat secara akademis lagi. Riset itu menunjukkan suatu kajian ilmiah. Kajian bisa ilmiah dibenarkan. juga seperti itu bisa dibenarkan. Baik, kita break dulu. Kita break dulu. Sebentar kita kembali lagi. Baik, tadi sudah terjadi sejumlah perdebatan ya. Ada yang mengatakan bahwa terlalu naif ketika dikatakan bahwa para penegak hukum melakukan perilaku korup untuk memberantas tindakan korupsi di Sulawesi Selatan. Tapi pihak ACC sendiri mengatakan bahwa ketika misalkan ada riset yang sudah dilakukan, para penegak hukum dari hasil rilis ini belum pernah sekalipun berhasil untuk membantahkan dan mencoba untuk membantahkan seperti itu. Sebentar kita lanjutkan kembali, tetap bersama kami di Go Talk Show. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Go Talk Show di Dialog Anti Korupsi ACC Sulawesi dan GoTV. Tentunya untuk malam hari ini kita masih membahas terkait penuntasan kasus korupsi mandek di Sulawesi Selatan. Saya untuk malam hari ini masih bersama Pak Mulya Sarmono, peneliti ACC Sulawesi, dan juga Bapak Dr. Hamsir SHMH, akademisi UIN Alauddin Makassar. Kita tadi terputus di sebuah perdebatan bukan perdebatan ya, sebenarnya perbandingan. Bahwa kita tidak boleh menjas ada perilaku korup yang dilakukan oleh pihak kejaksaan dan kepolisian misalkan ya, oleh penegak hukum seperti itu hanya karena ada kasusnya yang mandek. Bisa saja mereka hanya lupa kemudian memberikan informasi kepada publik sampai di mana untuk penanganan kasus tersebut. Tapi ternyata ACC sendiri mengatakan ada riset yang sudah dilakukan, ada bukti-bukti yang sudah dikumpulkan bahwa memang ada perilaku korup yang nyata-nyata dilakukan oleh oknum-oknum tertentu, oknum penegak hukum tertentu. Bahkan untuk sejumlah kasus di Sulawesi Selatan ada catatan-catatannya, dan ketika itu dirilis, penegak hukum ini tidak berani untuk membantah. Nah, ini termasuk kajian ilmiah apa masih masih sekedar asumsi? Sudah masuk kajian akademik dan ilmiah. Kalau pihak ACC sudah melakukan kajian riset dan tidak terbantahkan, bahkan menunggu respon dari pihak aparat, ini kelihatannya tidak ada respon. Yang seharusnya respon itu diresponi dengan menjawab rilis juga, atau minimal humasnya atau yang bidang pemberitaan atau bidang humas. Kehumasan itu menginfokan kepada masyarakat bahwa apa yang dirilis oleh ACC itu sekian persen saja, ataukah ada hambatan-hambatan di sekitar ini, atau baru pada tahap ini, belum mencukupi katakanlah alat bukti, ataukah ada hal-hal yang sifatnya artinya begini. Sebenarnya undang-undang informasi publik sebenarnya juga itu hak masyarakat untuk bisa mendapatkan informasi kembali dari lembaga-lembaga penegakan hukum sendiri.
hak itu berdasarkan perintah undang-undang untuk mendapatkan informasi tentang benarkah kasus-kasus tertentu itu yang mandek tersebut mandek, apa alasannya mandek, ya kan? Itu hak-hak itu harus perlu dijawab oleh pihak aparat atau pihak lembaga penegak hukum sendiri. Dalam hal ini tentu kejaksaan dan kepolisian, siapapun yang menangani, apa pihak kepolisian atau kejaksaan, ya wajib untuk memberikan informasi informasi balik kepada peminta informasi tersebut. Dan dalam ini mungkin ACC sudah melakukan seperti itu, tetapi masih belum pernah ada jawaban balik, ya. Ya, tentu kita apresiasi terhadap masyarakat, dalam hal ini NGO, dalam hal ini ACC yang tidak pernah berhenti untuk melakukan riset, melakukan riset, mengamati perilaku-perilaku aparat penegak hukum. Jadi sebenarnya ACC juga bergerak bagus juga, ya, karena di samping mengamati perilaku korup di lembaga-lembaga non hukum, juga perilaku korup orang-orang yang seharusnya yang menegakkan hukum, kan? Ya, itu menarik sekali. Semakin itulah semakin bagus, semakin baik, dan suatu loncatan, suatu tindakan yang dalam kerangka untuk pemberantasan korupsi, kan, khususnya kita di Sulawesi Selatan. Oke, ini mungkin pertanyaannya agak melenceng ini, ya, tapi nggak apa-apa biar kita bisa perjelas dulu pertanyaan yang sama ke Pak Hamsir dan Pak Mulya. Sebenarnya kalau misalkan ada kasus korupsi seperti ini, ya, kalau misalkan kita bicara soal keterbukaan informasi publik, jangan sampai mereka memang memberikan informasi hanya kepada yang meminta. Nah, seperti itu kan, hanya kepada yang meminta. Apakah tidak ada kewajiban untuk mereka kemudian mempublish informasi penanganan korupsi ke masyarakat tanpa harus diminta? Misalkan? Saya jawab, ya. Sebenarnya benar itu, tetapi jawaban itu ada yang sifatnya sudah melalui modifikasi, sudah melalui sesuatu yang biasa, yang ke publish, yang bersifat umum itu sifatnya biasa kesimpulan-kesimpulan, yang sifatnya umum-umum. Yang sifatnya memang detail itu kepada peminta, ya, kepada peminta yang akan menutup secara off the record, tetapi kesimpulan akhirnya seperti apa itu mungkin bisa dimiliki oleh masyarakat, bisa dilihat dan bisa didengar, bisa dibaca oleh masyarakat umum. Kan tidak lagi sifatnya paling tidak ada jawaban-jawaban itu sifatnya gambarannya tidak terlalu teknis, detail. Yang meminta tadi itu yang jawaban itu sifatnya detail dan teknis, atau ada hambatan politis dan sebagainya. Itu buat yang meminta, ya, yang dia akan mempertanggungjawabkan terhadap apa yang dia minta. Jawaban yang sifatnya umum, yang melalui suatu katakanlah hasil lainnya berupa kesimpulan, itu wajar untuk dimiliki oleh diberikan kepada publik langsung seperti lewat itu. media, kan, banyak media yang akan bisa memberikan membantu, ya, lewat media ini juga bisa membantu untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Pak Mulya? Iya, ya, menurut kami sendiri, kami punya pengalaman, ya. Contohnya di kasus Bansos Sidrap. Kasus Bansos Sidrap ini kami berapa kali meminta penjelasan tentang kasus itu, termasuk juga kan pas kasus-kasus yang lain. Tapi kemudian jawaban yang kemudian kami terima biasa tidak dijawab atau tidak memuaskan seperti itu. Diminta saja biasanya tidak dijawab begitu, Mbak. Diminta saja, apalagi mau iya. Ini kan masalah transparansi penanganan kasus, Mbak. Dan umum wajib untuk mengetahui, dan penegak hukum wajib untuk kemudian memaparkannya di umum begitu. Nah, masalahnya kan kalau pertanyaan Mbak tadi kan, apakah kemudian dia hanya yang meminta saja, ya diminta saja biasanya tidak dikasih begitu, Mbak. Kami kemudian apalagi untuk yang dikasih, ya. Oke, untuk kemudian sejumlah modus yang tadi sudah disebutkan, ada modus bolak-balik, kemudian ada yang menjadikannya ATM berjalan untuk penuntasan kasus korupsi mandek di Sulsel. ACC sendiri apakah sebatas untuk saat ini sekedar merilis sejumlah kasus mandek tersebut, atau mungkin ingin mengerucutkan poinnya ini merupakan kesalahan siapa, atau mungkin ingin mengerucutkan poin tertentu dari hasil rilisan ini? Iya, kami kemudian dari hasil rilis ini kami kemudian mendesak kepada Kompolnas,
Komja, Komisi Kejaksaannya, Jamwas dan sebagainya untuk kemudian memeriksa Kejati dan Kejari yang ada di Sulsel. Berarti untuk kemudian, penegak hukumnya yang harus diperiksa. Iya, terkait penanganan kasus yang Terkait kemudian, penanganan iya kasusnya. begitu, terkait penanganan kasus. Kami juga kemudian mendesak kepada BPK sebenarnya untuk melakukan audit kinerja, audit kinerja kepada Kejati dan Kejari termasuk Polda, kemudian diumumkan kepada khalayak umum, ya publik, bagaimana sebenarnya kinerja audit kinerja menurut versi BPK ini. Jadi kami tidak hanya sebatas rilis saja begitu, tapi kami juga mendesak, kami juga melaporkan dan sebagainya, kami juga memonitoring dan sebagainya. Oke. Dan kemudian ujung-ujungnya adalah meminta untuk seluruh penegak hukum di Sulawesi Selatan yang tercatat sejumlah kasusnya mandek, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan juga pengadilan, itu untuk diperiksa, diaudit. Iya, diaudit kinerja oleh BPK. Oke, seperti itu. Ada yang ingin ditanggapi dari hal yang tadi? Ya, saya kira masyarakat tidak boleh berdiam diri. Artinya punya hak, punya kewajiban, bahkan perintah undang-undang untuk senantiasa memantau, memantau kinerja atau perilaku korup di berbagai instansi. Ketika itu perintah berarti dosa ketika tidak dilaksanakan. Kalau bahkan dihukum juga kalau kita melihat membiarkan, membiarkan perilaku korup, baik lembaga itu sendiri, aparat lembaga penegakan hukum maupun lembaga-lembaga non hukum yang sudah melakukan tindakan korup. Apatah lagi, lembaga yang kita harapkan sebagai lembaga penegak hukum ternyata banyak melakukan tindakan-tindakan yang terindikasi adalah perbuatan korup seperti yang diatur dalam undang-undang. Seperti tadi melakukan katakanlah ATM berjalan, katakanlah ATM berjalan, apa tadi istilahnya tadi? Pemerasan. Gitu, ya. Kasus bolak-balik. Ya, mungkin pemerasan mungkin ada, ya kasus bolak-balik. Kalau kasus bolak-balik saya belum bisa menyatakan ATM berjalan, katakanlah atau pungli dan sebagainya, atau pemaksaan. Tetapi itu memang kalau ada yang bisa menunjukkan bahwa terjadi itu kan laporkan saja, tetapi kan hukum juga selalu berpegang pada sesuatu yang sifatnya fakta, kan, fakta yang bisa dibuktikan dalam bentuk katakanlah bukan karena perbuatan-perbuatan itu canggih, susah terdeteksi, orang tahu bahwa akan terdeteksi kalau secara terbuka melakukan tindakan-tindakan seperti itu, ya katakanlah tidak terpantau oleh sesuatu kan. Tapi ada ibarat ada aromanya, ada baunya, tapi tidak pernah terlihat perbuatannya atau di mana itu sesuatu barang itu, ya kan? Nah ini kalau ada seperti itu pasti ada. Cuman sebagai orang hukum, ya siapapun memandang tidak akan pernah dinyatakan sebagai suatu perbuatan manakala tidak ada faktanya, meskipun ada aromanya, meskipun ada baunya, ya seperti itu. Hukum memang seperti itu. Tetap pasti ada, karena ya katakanlah. Saya katakan tadi naib berdosa menurut hukum kita, dosa hukumnya bukan dosa dunia, dosa dunia. Kalau menjudge orang ada perilaku kalau sekedar bau saja, sekedar aroma, tetapi faktanya tidak ada dapat dibuktikan. Oke, seperti itu harus dibuktikan. Nah, artinya banyak kesempatan. Ya katakanlah rekam, kemudian rekam, lalu kemudian menghadirkan pelapor masyarakat yang bisa menyatakan diri bersedia untuk disumpah menjadi saksi dalam hal-hal yang pernah dia lihat, ya disaksikan sendiri kan seperti itu. Tetapi kita kan juga masyarakat kita ini sangat sedikit yang mau berbuat seperti ACC, ya sangat sedikit karena kesibukan sangat sedikit ya. Kita berharap ACC lah yang memberikan motivasi kepada masyarakat bahwa langkah-langkah untuk pemberantasan korupsi ini memang diperlukan suatu partisipasi yang sangat besar dari masyarakat ya. Tetapi itulah tadi kendalanya bahwa urusan-urusan seperti itu, urusan kehidupan lain juga akan terbengkalai. Sementara menangani persoalan hukum kan birokrasinya panjang. Nah, itu dia. Ini jadi yang harus menjadi ikhlas. kadang keikhlasan untuk berkorban.
Dan ini hanya ada mungkin pada ya itulah tadi kendala-kendala seperti itu. Tetapi tidak akan pernah berhenti ya, karena itu adalah perbuatan-perbuatan. Oke, baik, dari kesimpulan tadi yang sudah dibicarakan bahwa ternyata penuntasan kasus korupsi di Sulawesi Selatan berarti perjalanannya masih sangat panjang. Ya, masih sangat panjang. Masih sangat panjang. Kenapa? Karena yang harus dibereskan dulu adalah penegak hukumnya. Ternyata yang harus dibereskan terlebih dahulu adalah penegak hukumnya. Sepakat juga seperti itu, Pak. Iya. Ketika misalkan penegak hukumnya yang harus dibenahi terlebih dahulu di Sulawesi Selatan, baru kemudian kasus korupsi yang ada di Sulawesi Selatan bisa tertuntaskan. Iya. Tadi dikatakan bahwa harus ada audit yang dilakukan pihak Kompolnas, kemudian juga ada audit yang dilakukan oleh pihak BPK. Iya. Sejauh ini hal yang terlihat dari upaya yang sudah dilakukan, apakah ada perhatian dari pusat untuk kemudian menilik Sulawesi Selatan? Ya, sejauh ini sih bagaimana ya? Yang pertama saya mau bilang ada beberapa kasus ya yang kemudian melibatkan oknum penegak hukum. Ya, yang pertama saya bilang itu yang di kasus dan aspirasi. Dan aspirasi Jeneponto ada indikasi penyuapan di situ, ada juga di Polman. Tapi kemudian pihak kejaksaan sendiri dalam mengusut internalnya untuk memperbaiki internalnya itu terkesan setengah hati. Jadi tidak ada kemudian follow up atau tidak ada kemudian transparansi dalam penanganannya, tidak ada juga kemudian penanganan yang jelas untuk kemudian memberikan sanksi kepada oknum-oknum ini. Terkait di nasional, kami sudah menyurat, kami sudah melaporkan, kami sudah merilis, tapi sampai sekarang juga tidak ada perhatian yang lebih, kecuali di KPK yang melakukan beberapa supervisi terhadap beberapa kasus dan mengambil alih seperti PDAM. Ya, itu sih anunya. Sampai sekarang belum saat ada. ini, seperti itu. Tapi ada rilis yang pernah dikeluarkan ACC juga bahwa contohnya saja di Kejati Sulsel untuk saat ini ada sejumlah pejabat penting kemudian yang terindikasi terlibat kasus korupsi dan permainan kasus dalam hal ini yang kemudian tidak tersentuh, tidak dipecat dan segala macam. Itu kemudian juga bisa dipertanggungjawabkan ACC? Iya, kami sih melihat. Kita tahan dulu, kita break dulu. Baik pemirsa, untuk Anda yang saat ini masih terus bersama kami di Go Talk Show, sebentar kami masih akan kembali lagi untuk Anda dan membahas topik kita penuntasan kasus korupsi mandek di Sulawesi Selatan. Baik pemirsa, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Go Talk Show. Nampaknya perbincangan untuk malam hari ini bukan hanya ketika on air ya, tetapi juga berlanjut hingga di belakang layar. Dan yang pasti kalau dari yang sempat saya nguping tadi, ini benar-benar untuk bagaimana kemudian Sulawesi Selatan bisa bebas dari kasus korupsi, tetapi yang diawali adalah bagaimana para penegak hukumnya juga bersih dari kasus korupsi seperti itu. Bahkan ACC tadi getol untuk kemudian membuat orang-orang dari pusat kemudian ke daerah dan melihat langsung seperti apa kinerja penegak hukum di Sulawesi Selatan seperti itu. Nah, kalau misalkan kita berbicara jauh untuk saat ini sebagai simpulan ya, karena tadi kita sudah beberapa poin sudah sempat kita bahas. Nah, ke poin kesimpulan yang jadi pembahasan kita untuk malam hari ini terkait penuntasan kasus korupsi mandek di Sulawesi Selatan. Kira-kira akan butuh waktu berapa lama ketika kita harus menunggu reaksi dari pusat untuk menilik Sulawesi Selatan dan melihat para penegak hukum di Sulawesi Selatan? Atau mungkin ada cara yang lebih cepat untuk membuat mereka bereaksi? Ya, saya. Boleh, silakan. Solusi ya. Oh iya. Yang pertama, peran serta masyarakat yang kemudian harus lebih ditingkatkan lagi. Jadi korupsi itu, dampak dari korupsi itu terjadi, dirasakan atau mengena
ke semua aspek kemasyarakatan. Jadi seyogyanya seluruh masyarakat juga kemudian turut aktif begitu untuk kemudian mengawasi, melaporkan kasus korupsi atau kemudian mengawasi kinerja kejaksaan ataupun kepolisian untuk kemudian agar kasus-kasus korupsi yang terjadi di Sulsel Bar ini bisa dipercepat untuk kemudian diselesaikan. Seperti itu. Selain juga harus ada backup dari nasional untuk kemudian mengaudit atau mengawasi kinerja-kinerja daripada penegak hukum di daerah itu sendiri. Saya kira seperti itu. Seperti itu ya. Iya. Dan tadi sudah mentok untuk aparat penegak hukum di Sulawesi Selatan masih harus dievaluasi. Iya, masih harus dievaluasi. Sepakat ya, seperti itu ACC ya. Iya, saya sependapat. Ya, paling tidak ada dua hal ya, masyarakat dan pengambil kebijakan ya, yang membidangi itu ya. Pemerintah dalam hal ini tentu rilis ini sebenarnya membuat sesuatu, memberikan kita ruang dan tidak tertidur masyarakat tidak tertidur bahwa perlu ini kita semakin banyak membantu pihak aparat, pihak ACC atau pihak aparat sendiri yang masih punya loyal terhadap pemberantasan. Jadi artinya masyarakat menjadi sedikit termotivasi untuk semakin memberikan responnya untuk membantu aparat bahwa ada oknum-oknum yang melakukan seperti ini, melakukan tindakan-tindakan yang penyimpangan, katakanlah kalau korupsi. Kemudian hal yang kedua tentu pimpinan petinggi-petinggi yang ada di pusat tentu mencoba untuk menangkap sinyal-sinyal terhadap apa yang dirilis oleh ACC tadi, untuk melihat bahwa ini perlu perhatian penuh ini terhadap aparat-aparat yang ada di wilayah kerjanya Sulawesi Selatan, paling tidak mengganti mereka yang punya kinerja yang lamban kinerja yang lamban, dan memberi support mereka yang punya kinerja yang baik, yang bisa cepat menuntaskan persoalan-persoalan yang ada laporan-laporan dari masyarakat, ya terutama laporan-laporan dari ACC tadi, itu sepatutnya seperti itu. Jadi itu dari dua, masyarakat dan pemerintah atau pengambil kebijakan. Dua hal itu yang bersikap proaktif untuk menyikapi seperti itu. Terutama sebenarnya masyarakat, yang kita kehendaki masyarakat mendesak, bahkan dibantu oleh media, media yang semakin pressure memberikan pressure penekanan tentu pusat juga akan memperhatikan itu, ya kan, lebih masyarakat sebab demi untuk kita Sulawesi Selatan ini terbebas dari itu tadi. Korupsi. Terbebas dari korupsi dan terbebas dari aparat penegak hukum yang nggak bisa nanganin korupsi gitu. Iya. Dan ikut-ikutan korupsi. Minimal seperti terjadi, itu. Seperti itu saya kira. Baik, Pak Dr. Hamsir, terima kasih sudah hadir untuk malam hari ini. Masih ada? Terima kasih. Hal yang ingin disampaikan singkat? Cukup? Waktu masih ada. Ya, kalau memang waktu masih ada ya singkat. Hal terakhir. Ya, saya kira kembali lagi buat orang akademisi dan juga orang akademisi, dia mengatakan bahwa berikanlah sedikit orang yang menangani korupsi tetapi orangnya baik, artinya profesional, jujur dan sebagainya, dibandingkan dengan aturan hukum yang bagus. Yang lebih baik kita negara yang diberikan kepada aparat penegak hukum, sedikit aparat penegak hukum yang baik, yang jujur, yang profesional, dibandingkan dengan aturan hukum yang bagus. Artinya memang dibutuhkan aparat-aparat yang yang betul-betul loyal, profesional, katakanlah lebih kalau saya katakan bermoral, yang memiliki moralitas tinggi. Ya, karena ini pekerjaan-pekerjaan ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang memang sangat-sangat
masyarakat Sangat menaruh berat perhatian. gitu ya. Ya, Dan saya masyarakat kira menaruh perhatian. terhadap hal itu. Jadi saya kira. aturan hukum yang bagus tidak akan ada artinya tanpa orang-orang yang bagus tadi. Ya, seperti yang ya, saya kira seperti itu. Oke, Pak Mulya juga terima kasih. Iya, terima kasih. Sukses ACC. Iya. Ada yang ingin disampaikan juga? Singkat saja tapi. Iya. Maksudnya kami harapkan ya, maksudnya penegak hukum yang baik dan hukum yang baik itu kemudian bisa terrealisasi di Indonesia, terkhusus di Sulawesi Selatan. Oh, Iya. baik. Iya. Sip. Terima kasih sudah hadir untuk malam hari ini. Sukses kalau untuk ACC dan juga untuk Pak Dr. Hamsir. Terima kasih. Baik pemirsa Go TV dimanapun Anda berada, untuk obrolan kita malam hari ini kita sudah membahas sejumlah kasus korupsi yang mandek di Sulawesi Selatan dan bagaimana untuk penuntasannya. Dan akhirnya dari dialog ini kita bisa simpulkan bahwa untuk sejumlah kasus korupsi di Sulawesi Selatan ada rilisan dari ACC 100 lebih kasus, kurang lebih 144 kasus di Sulawesi Selatan yang tidak terselesaikan seperti itu. Kemudian tadi dari sisi akademisi sempat dibahas bahwa terlalu naif ketika kita langsung menjas para penegak hukum melakukan tindakan korup dengan tidak menyelesaikan kasus-kasus yang mandek ini. Tetapi akhirnya kembali terbantahkan bahwa ketika misalkan ada jas bahwa mereka melakukan tindakan korup dan ini sesuai dengan bukti yang ada, sesuai dengan fakta yang ada, sesuai dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh ACC, dan sampai saat ini belum ada oknum yang membantah rilisan yang telah dikeluarkan oleh ACC, berarti simpulannya adalah memang oknum penegak hukum di Sulawesi Selatan masih belum beres dalam menegakkan hukum dan juga menangani sejumlah kasus korupsi di Sulawesi Selatan. Itu hasil obrolan malam hari ini. Untuk obrolan lainnya Anda bisa saksikan di Go Talk Show untuk episode mendatang. Dan Nur Fitri Ishak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.